zaman. Betul itu Bapak Ibu? Tayyib. Sekarang saya sampaikan secara umum kepada Bapak Ibu. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemunculan sosok pemimpin terakhir yang akan membuat sejuk dunia ini. Figur tersebut langsung dari keturunan kandungnya. Dan bahkan Nabi tunjuk hidung, yaitu Hasan bin Ali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan cucuku ini nanti di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin penutup. Akhlaknya nanti benar-benar mirip dengan akhlakku, tetapi bentuknya tidak mirip dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok tersebut diberi nama dengan Al-Mahdi. Namanya benar-benar mirip dengan namaku, kata Rasulullah, dan nama ayahnya juga mirip dengan nama ayahku. Itu nama sosok tersebut, yaitu Imam Al-Mahdi. Dia muncul ketika seluruh dunia dalam kondisi berdarah-darah, Bapak Ibu. Maknanya apa? Dunia dalam kondisi perang di mana-mana. Di tengah-tengah kondisi itu Imam Mahdi Allah munculkan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, saat itu bumi hampir-hampir berputus asa untuk mendapatkan keadilan. Yang ada hanyalah kezaliman di mana-mana. Zalim. Setiap pemimpin, setiap penguasa, setiap pemerintah, setiap orang kuat, setiap orang kaya, seluruh orang yang memiliki power, pengaruh akan zalim. Sulit menemukan keadilan pada masa itu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, pada masa dia muncul, pajak di mana-mana menggila, menindas rakyat-rakyatnya. Pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan tegang. Makanan utama sulit didapatkan, kelaparan melanda di mana-mana, ekonomi sedang ada di bawah sekali. Orang benar-benar putus asa melanjutkan hidup. Di tengah itulah Imam Mahdi dimunculkan oleh Allah dan menjadi sitawasi dingin, kata orang Padang ya. Sitawasi dingin. Apa maksudnya sitawasi dingin? Menjadi penyejuk, menjadi pencerah, ya, menjadi juru selamat di akhir zaman. Al-Mahdi. Jadi ingat baik-baik, saat Al-Mahdi itu muncul, dunia sedang ada di puncak krisisnya. Krisis kritis, ya, di puncak tragedi kemanusiaan, pertumpahan darah, peperangan dunia. Nah, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, satu-satunya harapan terakhir kita yang bisa kita bangga-banggakan selama ini, negara yang masih menjalankan hukum dan syariat Islam adalah yang melayani Ka'bah dan Masjid Nabawi, yaitu Arab Saudi. Tapi sejak 2017 Bapak Ibu sama-sama sudah melihat dan menyaksikan, tak rela, tak menerima kita, Pak, bagaimana Muhammad bin Salman setelah dia berhasil mengkudeta putra mahkota asli yaitu Pangeran Nayef. Sejak itu Muhammad bin Salman membalikkan Arab Saudi 180 derajat, terbalik habis. Di tangannya dia rontokkan satu demi satu syariat Islam. Di tangannya dia batalkan hukum-hukum Islam. Di tangannya dia legalkan liberalisasi. Di tangannya dibenarkannya sekulerisme. Di tangannya semua pintu-pintu maksiat dibuka selebar-lebarnya. Di tangannya sekarang Arab Saudi sudah bukan lagi Arab. Dengan penuh percaya diri dan rasa bangga, dengan gaya dan mimik wajah serta bahasa tubuh yang memuakkan, dia berkata di depan perwakilan dari negara-negara Teluk dan seluruh negara Timur Tengah. Apa katanya? Saya pastikan Arab Saudi, dia sebut satu-satu, seluruhnya 5 tahun ke depan sudah menjadi Eropa baru. Semua yang ada di Eropa akan ada di Arab. LGBT ada, perzinahan lengkap, perjudian, semua barang-barang haram dan memabukkan, semuanya ada. Di tepi-tepi pantai, wanita-wanita Arab di tepi Laut Merah sudah berbikini ria, hanya pakai celana kolor dengan kacamata. Konser-konser musik raksasa berciri khaskan penyanyi-penyanyi setengah gila menari-nari di atas panggung. Dari India diundang, dari Korea diundang, dari berbagai negara Eropa diundang, pelacur-pelacur sekelas dunia juga didatangkan. Hotel-hotel sekarang sudah boleh dimasuki laki-laki wanita tanpa harus ada ikatan pernikahan.
dan akan dicek. Ada mana buku nikah? Udah nggak perlu lagi sekarang. Wahai Bapak Ibu, acara-acara wisata dibuka selebar-lebarnya. Sekarang mereka mulai mencari penghasilan dari sumber-sumber yang haram. Lalu rakyatnya, seluruh yang ada di Arab Saudi dicekek dengan pajak yang mematikan. Dipalain semua rakyatnya. Jangankan orang asing Pak yang bekerja di sana, rakyatnya pun dipalain. Padahal Arab Saudi sebelumnya masih bersyariat. Sekarang tinggal kenangan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa ini saya ceritakan semua? Karena ini berkaitan dengan persiapan apa yang akan kita lakukan. Kalau Arab Saudi sebagai benteng terakhir diterapkannya Islam dan syariat Islam, dan sekarang benteng itu sudah runtuh, apa yang terjadi? Saya akan membacakan sebuah hadis yang membuat Bapak Ibu semua merinding. Dan hadis ini mengerikan. Tapi sebelum hadis itu saya bacakan pada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau yang ingin dan terus mengikuti berita ya, bagaimana di Arab Saudi gencar-gencarnya nangkapin para ulama, dai, ustaz-ustaz, sedikit aja menyinggung tentang masalah moral, menyinggung tentang masalah akhlak, menyinggung tentang masalah perubahan negatif ini, ulama tersebut, dai tersebut langsung dibekuk, langsung dijebloskan ke penjara, nggak boleh bicara. Jangankan ulama yang bicara, ibu kandungnya saja mengkritisi anaknya, ibu kandungnya sampai sekarang hilang, nggak tahu di mana limbahnya. Ibu kandung yang melahirkannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya lanjutkan pada pembicaraan kita. Kemudian, jika demikian keadaannya, saya bacakan hadis Nabi berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Qalu, "Wa mata dzaka ya Rasulullah?" Qala, 1. Idza zaharatil qainat. 2. Wal ma'azif. 3. Wasyuribatil khumur. Artinya di akhir zaman pada umatku ini nanti, Nabi menunjuk ke tanah yang ditempatinya, yaitu Madinah Al-Munawwarah, berarti Arab Saudi hari ini. Pada umatku ini nanti di akhir zaman akan banyak Allah datangkan bencana, di mana gempa, petaka, negeri-negeri dan kota-kota Allah tenggelamkan, dan juga wajah-wajah dirubah oleh Allah, serta dari langit diturunkan hujan batu atau meteor. Para sahabat bertanya, "Wa mata dzaka ya Rasulullah?" Kapankah itu akan terjadi wahai Rasulullah? Jawaban Nabi adalah, idza zaharatil qainat. Kalau penguasa Mekah Madinah, Arab Saudi hari ini sudah memunculkan, mendatangkan, mengundang penyanyi-penyanyi wanita hari ini. Betul tidak? Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik, konser-konser raksasa dengan lirik-lirik setan itu sudah digelar di mana-mana. Tidak ada acara apapun di Arab Saudi hari ini kecuali pasti ada konser musiknya. Dan penyanyinya dari luar negeri, dari India yang kita tahu pakaiannya setengah telanjang atau mungkin hampir seluruhnya telanjang. Itu yang meliuk-liuk, yang ditonton oleh anak-anak mudanya. K-pop juga diundang, penyanyi rock, penyanyi setan, lama-lama dajjal bermunculan. Wasyuribatil khumur. Dan pada saat itu bersamaan orang-orang akan biasa betul tos-tosan minum minuman keras. Dan sekarang Pak, nggak malu-malu minum minuman keras sama kayak kita minum air mineral. Udah hari-hari, balik ke zaman jahiliyah dulu. Nah, kalau itu sudah kalian buat yang tiga-tiga ini, maka hujan meteor akan menghantam kalian. Bumi akan banyak mengalami bencana. Sekarang saya padukan dengan kondisi ya. Kondisi hari ini setelah berjalan 5 tahun dari 2017, 2018, 1 tahun. 2019, 2020, 2021 dan sekarang 2022. Pada tanggal 24 bulan April 2021, setahun yang lalu, apa kata Muhammad bin Salman? Dia berkata, "Saya menolak seluruh hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadis sahih ditolak. Yang saya akui cuma Al-Quran dengan hadis mutawatir, yang lain saya tolak." Maka dia terang-terangan telah menunjukkan kekufurannya, kemurtadannya, wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Maka apalagi yang mau ditunggu? Tinggal saja kejutan dari penguasa langit dan bumi. Surprise yang dikatakan Nabi akan terjadi pada masa itu, yaitu masa kita sekarang. Bila Saudi yang begitu tenang, begitu rukun, begitu bersyariat, goncang dan dibencanakan oleh Allah, seluruh dunia akan mengalami bencana-bencana yang tidak kalah serunya.
Ayo kita lihat ke Rusia sebentar. Bagaimana perkembangan Rusia sekarang, Pak, dengan Ukraina? Rencana Rusia hanya 4 hari saja, tapi meleset. 1 bulan dah jalan sekarang. 1 bulan Bapak Ibu, bahkan dah lewat 1 bulan. Berhasil nggak Rusia? Belum. Bahkan ini menyeret kepada negara-negara besar lainnya. Amerika dengan NATO-nya semuanya mengirimkan bala tentara. Pesawatnya dikirim, kapalnya dikirim, tank tempurnya dikirim, alutsistanya dikirimkan, dipersiapkan. Sampai kepada Rusia kemarin berkata, kami bersiap menuju perang dunia ketiga. Jika perang, maka kita tahu siapa berpihak dengan siapa. Siapa berpihak dengan siapa. Kemarin ini baru-baru saja Iran kirim oleh-oleh berupa rudal ke Irak. Ngamuk-ngamuk mencak-mencak lah di sana. Alasannya nyerang pusat-pusat Israel yang ada di Irak. Tapi warga sipil kena. Uniknya India juga melakukan ulah. Hampir selusin rudal balistik dikirimkan ke Pakistan. Mencak-mencaklah Pakistan. Kita tahu Pakistan dengan Irak, dengan India sama-sama punya bom atom, bom nuklir. Kalau perang ini, tak tahulah kita. Sudan masih perang, Libya masih perang, Suriah masih perang, Palestina dengan penjajah Israel sampai hari ini belum pernah damai-damai. Sementara Cina tinggal start aja lagi dengan Taiwan, seperti Rusia dengan Ukraina. Di waktu yang sama, Cina bergaduh hebat dengan Jepang sekarang, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Brunei Darussalam, dan bahkan dengan Malaysia, Singapura. Anehnya dengan Indonesia aman. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini sesuatu yang sangat-sangat perlu menjadi perhatian kita di akhir zaman. Bila memang tak bisa dikendalikan, seperti kata Presiden Ukraina, siapa namanya? Volodymyr Zelensky. Dia berkata, jika Rusia tidak mau kami ajak untuk duduk berunding baik-baik, maka persiapan perang dunia ketiga tidak bisa dielakkan. NATO juga memberikan ancaman, ya, akan mengirimkan pasukan perdamaian. Kata Rusia, coba macam-macam kalian. Berani kalian kirimkan bom nuklir, bom atom, kami berikan kepada kalian oleh-oleh dari Rusia yang akan menghancurkan kota-kota besar di Eropa dan bahkan jantung Amerika. Rusia memiliki hulu ledak bom nuklir lebih 6.800 unit. Satu saja sudah bisa menghancurkan Nagasaki, Hiroshima. Itu standar dulu. Standar sekarang bahkan ada bom atom kiamat namanya, Pak, yang dibuat oleh Rusia. Kecepatannya 13 kali lipat kecepatan suara. Ditekan sekarang 5 menit kemudian nyampe di Amerika. Daya tempuhnya mulai dari 5.000 sampai 12.000 kilometer hanya dalam 5 menit. Apa ini tidak merinding kita, Pak? Makanya dengan negara Eropa, Amerika serius betul menanggapi ancaman Rusia ini. Dan kita tahu antara Rusia dengan Cina ini sudah membentuk aliansi militer. Cina dengan Korea Utara juga pemilik bom nuklir juga membentuk aliansi militer. Negara-negara yang seakidah dan seideologi sudah membentuk aliansi militer. Bila ini terwujud, perang tak bisa dihindarkan berskala global. Ini namanya World War III, ya, perang dunia ketiga. Maka perang dunia ketiga ini, bila ada satu negara mulai melepaskan satu bom atomnya, bom nuklirnya, maka negara-negara pemilik bom nuklir yang lain pasti akan susul, balas membalas, maka bumi ini selesai, Pak. 13.000 hari ini hulu ledak bom nuklir yang ada di 10 negara. Amerika, Rusia, Cina, Korea Utara, Turki, Iran, India, Pakistan, apalagi Israel, ya, hamba-hamba Allah. Bila mereka sudah mulai, maka apa artinya ini? Apa artinya? Harusnya Imam Al-Mahdi muncul di tengah-tengah perang ini. Itu seharusnya jawaban kita. Imam Mahdi muncul, tapi harus perang dulu timur dan barat. Rasulullah bersabda akan terjadi perang antara dua blok, blok timur dengan blok barat. Lalu blok barat akan mengajak kalian berdamai, dan kalian bersatu dengan blok barat, dan kalian akan memerangi blok timur. Allah akan menangkan kalian memerangi blok timur. Tapi kemudian barat berkata, Rum berkata,
Yahya Salib, Yahya Salib, Yahya Salib. Kemenangan ini adalah kemenangan kaum salib, menyebabkan marah orang-orang beriman. Padahal perangnya bareng, tapi ketika menang, yang mengklaim menang siapa? Kaum salib. Marahlah, terjadilah pengkhianatan, terjadilah pembatalan perjanjian damai, peranglah antara Islam melawan Rum atau Barat. Dalam hal ini Islam melawan Eropa dan Amerika. Itulah perang terakhir. Saat itu kalian sudah perang menggunakan batu, tombak, panah, pedang, dan kendaraan kalian pada saat itu adalah kuda. Dan itu perang dunia keempat. Perang dunia ketiga masih menggunakan senjata canggih. Nah, saking hebatnya peperangan dunia ketiga, wahai kaum muslimin, menyebabkan semua teknologi setelah itu runtuh dan hancur. Ini yang disampaikan 2 minggu yang lalu oleh Vladimir Putin kepada dunia. Saya tidak menginginkan perang dunia ketiga. Saya tidak menginginkan apapun bencana. Tapi bila Amerika mau, saya akan layani. Urusan kiamat itu adalah urusan Tuhan. Tapi kalau Amerika pengen kiamat, itu urusan saya, kata Vladimir Putin. Mau kiamat Amerika, urusan saya. Seluruh hulu ledak nuklir diarahkan ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya. Wahai Bapak Ibu, merinding kita. Indonesia bagaimana? Kira-kira Indonesia bagaimana? Indonesia ini paling mantap, Pak. Paling sangat pandai menyesuaikan diri. Saya merasa hebat Indonesia ini. Hebat kita melihat Indonesia kita. Besok akan diadakan pertemuan G20. Ya. Rusia menjadi salah satu negara anggota. Dan tapi istimewa. Bingung Indonesia. Kenapa? Amerika, Barat, NATO ngancam Indonesia, jangan libatkan Putin. Jangan undang Putin. Sementara Cina mengatakan tidak ada satupun negara termasuk Indonesia berhak membatalkan atau tidak mendatangkan salah satu anggota istimewa, dalam hal ini Rusia. Bingung Indonesia. Kalau bahasa Padangnya, bahasa Pekumunyo, ponyong. Ponyong, banyak agak. Dimawa ketagak legah. Bapak, Ibu yang kami muliakan, kalau bahasa kami, asailah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, untung banyak yang nggak paham ya. Asailah itu bahasa Indonesia, rasain loh. Ya, baik. Memang dilematis. Kalaupun saya jadi presiden hari ini, saya pun bingung, Pak. Saya mau tegak di mana hari ini? Saya mau pihak ke Cina atau pihak ke Amerika? Pihak ke Rusia? Bingung juga saya. Jangankan ke Pak Jokowi, saya aja yang berbadan agak besarnya lagi bingung. Jadilah kita masuk kepada topik kita ya, supaya nggak kemana-mana. Kalau begitu, perang dulu dong Barat dan Timur, harus. Berarti akan jadi perang dunia ketiga, insya Allah. Saya berdoa, oh na'udzubillah. Kalau saya malah minta pada Allah, ya Allah jangan perang ya Allah. Jangan ya Allah. Takut saya perang tuh. Anak saya kecil-kecil baru, Bu. Ada yang baru pandai belajar berjalan baru. Masa udah perang langsung? Habis perang ini sekolah tutup semua. Teknologi semuanya mandek. Makanan dan bahan pokok jadi susah. Sekarang baru minyak goreng aja yang susah. Udah pening semuanya. Apalagi besok semuanya. Tapi kalau melihat dari naga-naganya, memang harus perang dulu Timur dan Barat, karena itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang ini saya yakin-yakinnya Amerika ini ngap-ngapan, NATO juga lemes ngadapin Timur. Lah Timurnya Rusia, Pak. Pemilik teknologi militer terkuat dan tercanggih di dunia itu Rusia yang pegang hari ini. Betul? Betul atau tidak? Ngikuti berita kan? Sementara pemilik militer yang terbanyak manusianya Cina. Ya Pak ya, Rusia dan Cina ini sudah mengerikan, gabung lagi. Ditambah itu adalah ada lagi beruang tukang ngamuk nggak karu-karuan, Korea Utara. Nyatu pula di sini. Ditambah pula raksasa berikutnya yang nggak jelas nih di mana posisinya, India. Secara umum India juga tukang ngamuk kepada Islam. Bahkan Kristen saja sekarang kayak Buddha, kayak apa tuh badak budek dan gajah buntung nabrak sana kemari. Tetangganya nggak ada buat apa-apa, Pak, dikirimin rudal sama dia, Pak. Jadi ini pasukan mabuk yang dari India ini akan gabung kemana? Saya pikir wallahu alam gabungnya juga ke blok timur. Karena ini jadi musuh bersama, permusuhan mereka kepada Islam sepanjang sejarah. Tapi baiklah, kita balik kepada ini. Jadi kalahkah Barat? Hampir. Kalahkah nanti Eropa dan NATO? Hampir. Cuman hebatnya nanti, dan ini kabar baik insya Allah Ta'ala. Kabar baik, ketika perang Timur Barat sedang berlangsung, Israel
tidak lagi mendapatkan perhatian khusus dari Amerika. Mujahidin yang mendirikan negara pemerintahan Islam di Afghanistan, dan ini tak terkalahkan pasukannya. Dulu Uni Soviet menyerang pasukan mujahidin di Afghanistan, pecah berkeping-keping Uni Soviet, ya, yang terbesar cuma Rusia. Mereka sudah mengakui betapa hebatnya daya tempur mujahidin yang ada di Afghanistan. Lalu setelah Amerika merasa menjadi negara superpower tunggal, dia gunakan payung PBB, dia pakai semua militer yang ada di NATO, keroyok rame-rame untuk mematikan mujahidin di Afghanistan. Ternyata mereka 20 tahun, Pak. 20 tahun menghabiskan segala sumber daya, sampai-sampai stres hampir gila mereka, Pak. Pulang dalam keadaan menyerah, kalah, memalukan, sehabis-habisnya memalukan, sehingga mereka terperosok dalam lubang hutang yang sangat dalam. Sementara pasukannya depresi, entah sampai berapa lama mereka bisa membangkitkan maknawiyat perang pasukannya. Sampai hari ini Amerika pada hakikatnya macan tua ompong yang taringnya sudah lepas, kukunya sudah buntung. Itu hakikat Amerika sekarang. Dipaksa lagi untuk perang lawan Rusia, mesti ketar-ketir dia, Pak. Saya yakin Amerika, NATO akan kelabakan. Lalu bagaimana posisinya? Disinilah ketika dia konsentrasi melawan Blok Timur, Amerika dan Rusia, dan ini menjadi pelindung terkuat Israel, sang penjajah, agresor terjahat di muka bumi ini sampai hari kiamat. Saat mereka tidak punya perlindungan yang kuat lagi, mujahidin ini bergabung semua, Pak. Taliban gabung dengan mujahidin di Suriah, gabung dengan Hamas yang ada di Allahu Akbar. Hadis sahih Muslim jadi kenyataan. Nanti kata Rasulullah, di tengah peperangan di dunia, kalian akan menyaksikan Baitul Maqdis dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik, dan diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Jadi khilafah Islamiyah itu diumumkan bukan di Lampung, bukan di Jakarta. Tolong baik-baik mendengarkan ini. Bukan di Lampung, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, bukan di Brunei, bukan di Malaysia, bahkan bukan di Arab Saudi. Di mana diumumkannya? Di Baitul Maqdis, Palestina sana. Khilafah Islam yang didirikan di situ, tidak ada yang berani mengganggu gugat. Israel hilang dari peta dunia. Allahu Akbar. Dan ini pasti, ya, pasti. Menurut banyak para ahli dan pakar dunia, mereka meyakini 2022 peta dunia akan berubah. Israel akan hilang. Amin. Insyaallah 2022. This year, insyaallah ta'ala. Takbir. 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 Allahu Akbar. Cuma apa peranan kita nanti dalam memerdekakan Masjidil Aqsa? Kira-kira ada nggak ya? Antalah. Allahu a'lam. Tapi kami berdoa. Ala jadi itu. Jadilah tuh. Kalau masih ikut doa, jadilah tuh. Berarti ada empati. Ya, ada rasa kepedulian walaupun cuma doa. Yang paling bagus apa? Doa iya, kirim dana iya, kirim bantuan kemanusiaan iya, kirim senjata iya. Tapi nggak mungkin sekarang kirim senjata, dana teroris loh. Kalau begitu, bantuan apa yang bisa kita kirim hari ini? Bantuan kemanusiaan, selimut, penghangat tubuh, minyak goreng. Yang kayak gitu bisa kita kirim. Yang lain nggak bisa. Sementara kepedulian kita kembali pada topik kita, ya. Saat Palestina sudah dimerdekakan, kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim, Ayy Ibnu Ahwalah, saat itu bumi terkuat, bumi teraman adalah Palestina, kata Rasulullah. Hijrahlah kalian cepat ke sana. Jadi hijrah ke Palestina jangan sekarang, Pak. Sekarang Bapak hijrah ke Palestina buat masalah, itu namanya. Bahasa Arab nggak pandai, duit juga nggak ada, badan kerempeng. Hijrah pula ke sana, kena kentut orang pingsan di tempat. Kan buat masalah itu. Ya, bukan sekarang, nanti. Sekarang persiapkan saja diri, pantaskan diri. Layak enggak kita? Karena dalam hadis sahih Muslim, hadis qudsi, apa firman Allah? Wahai Syam, aku nobatkan engkau sebagai bumi terbaik pilihanku. Akan aku keluarkan dari engkau hamba-hambaku yang terburuk, dan aku panggil masuk ke dalam engkau hamba-hambaku yang terbaik dari seluruh penjuru muka bumi. Jadi siapa yang masuk nanti ke bumi Syam, maka dia adalah hamba-hamba Allah beriman yang terbaik. Mudah-mudahan ada di antara kita ini orang-orangnya. Amin. Siapkan paspornya, siapkan fulusnya, nang hadong hepeng. Khalas, kalau begitu mimpi sajalah di sini. Siapkan, harus bil fulus. Mafi fulus mamfuz. Mesti siapkan.
Ya, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, setelah itu pantaskan diri kita. Seberapa banyak kita khatam Quran, seberapa bersih bacaan Quran kita, seberapa rajin kita tahajud, seberapa hebat duha kita, seberapa hebat zikir pagi petang kita, dan seberapa gencar infak wakaf sedekah kita. Karena itu penilaiannya di Allah untuk menaikkan terus angka dan poin kita di sisi Allah. Jika menurut Allah kita pantas, walaupun nang hadong hepeng, Allah akan antarkan kita dengan caranya. Jadi mengantarkan kita bisa ke sana itu Pak, iman dan amal soleh kita. Bukan melulu harus punya fulus. Kita tak tahu nih di antara kita siapa yang sudah berjuang memantaskan dirinya menjadi lelaki tersoleh. Di mata Allah, Allah yang maha tahu. Bisa jadi karena dia fakir, miskin, nggak berduit, tapi tiba hari hanya ada aja jalannya, Allah akan antarkan dia ke sana. Ada aja itu Pak. Saya yakin, hakul yakin. Bisa jadi ketemu dia sama orang sepasang suami istri yang tidak punya anak, duitnya banyak, tapi mereka sudah tua. Dia lihat beberapa pemuda yang soleh, katanya nak berangkat wakili kami. Ini harta berangkat laki-laki. Bisa aja Pak ya. Siapa yang nyadar? Siapa yang nyangka? Pokoknya pantaskan dirinya sekarang. Pantaskan dirinya sekarang. Kami yang wanita-wanita ini bagaimana? Kalau mak-mak jangan mikir lagi lah, mak di sini aja. Kalau yang muda-muda gimana? Gampang. Nikah cepat dengan calon mujahid. Ya. Dia hafiz Quran, dia soleh, dia beriman, dia bertakwa. Nikah cepat dengan laki-laki macam itu. Kalau dia menurut Allah terpilih, kita tentu dibawanya. Selesai dah dunia. Ya, wahai hamba Allah yang kami muliakan, karena waktunya ada dekat. Nah, ketika khilafah Islamiyah sudah berdiri di Palestina, saat itu semua kekuatan militer dunia Islam akan merapat dan bersatu di situ. Sementara Amerika angkat tangan, NATO angkat tangan, Rusia angkat tangan, Cina angkat tangan. Mujahidin yang tak pernah terkalahkan di muka bumi ini satu. Mujahidin di Afghanistan hari ini, betul ya? Tak pernah terkalahkan. Yang kedua, mujahidin yang tidak pernah terkalahkan adalah Brigade Izzuddin Al-Qassam, ya, sayap militer Hamas. Ini yang tak terkalahkan. Kata Rasulullah, pasukan Al-Mahdi nanti adalah ciri khasnya mereka datang dari bumi Syam. Ciri fisik mereka begini, akhlak mereka begini, dan mereka memiliki ketakwaan setinggi gunung. Lalu Rasul berkata, mereka senantiasa berperang, mereka selalu mengalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Dan ciri-ciri itu ada pada Uni Emirat Islamiyah Afghanistan, Taliban hari ini Pak. Ya, itu ada ciri-cirinya. Gabung dengan pasukan Syam. Kata Rasulullah, sebaik pasukan di akhir zaman adanya di Syam. Yang sebaik dia ada di Syam itu di mana Pak? Di Palestina, yang hari ini terus memberikan perlawanan sengit kepada Israel di tepian Gaza sana. Maka mereka adalah Hamas. Bayangkan pasukan elit Imam Mahdi yang ada di Khurasan itu Afghanistan gabung dengan pasukan terbaik di akhir zaman yang ada di Syam, yaitu Hamas hari ini, nyatu dia. Sementara pasukan di Syam lainnya yaitu Suriah nyatu dengan Hamas. Saya tak mampu bayangkan Pak, bagaimana pengakuan dunia betapa tangguhnya pasukan yang baru muncul ini. Maka dengan ini Barat barulah merayu-rayu dia. Ayo kaum muslimin, ayo orang-orang Islam, gabung yuk. Kita join, berkawan kita perangi musuh pertama di sebelah timur sana. Yang sebelah timur adalah Rusia, Cina, Korea Utara, India, Myanmar, dan negeri-negeri yang hampir satu aliran akidah mereka. Ini peperangan berarti akan menjadi sempurna. Mereka lihat Islam sudah eksis sebagai sebuah kekuatan real, maka mereka rayu Islam. Saat itu Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Saya belum bisa memastikan apakah saat itu khalifahnya langsung Imam Mahdi atau sosok lain dulu sebelum Imam Mahdinya dibaiat. Jadi saya tidak bisa pastikan. Tapi saya yakin terlebih dahulu khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina. Kapan? Di tengah-tengah Perang Dunia Ketiga. Saat Barat lengah dari mempertahankan Israel di Palestina, saat itu Palestina dibersihkan, dicuci bersih dari kejahatan bangsa keturunan kera dan jangan ragu Pak, keturunan kera. Dan ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah abnaul qiradati wal khanazir, anak-anak keturunan kera dan babi. Inilah Yahudi sekarang, dibersihkan oleh mujahidin nanti. Dan Amerika tak bisa lagi melindungi. Kenapa? Amerika sudah tersedot semua kekuatannya menuju perang melawan timur. Begitu juga NATO. Akhirnya Israel tanpa pembela, tanpa pembantu. Ya, habis bersih. Saat itu Islam bersatu semuanya.
Allahu Akbar. Barulah Amerika dan NATO merayu gabung yuk, gabung yuk, gabung yuk, gabung yuk. Akhirnya yuk kata Mujahidin Islam, dikalah semua Timur. Setelah semua Timur kalah bagaimana? Setelah semua Timur kalah bagaimana? Barulah menuju perang dunia keempat. Di Akmak dan di Dabig, yaitu di ujung Suriah berdekatan dengan Turkiya, terjadi pengkhianatan kaum salib dengan mengibarkan bendera kemenangan salib. Yang menang adalah salib, yang menang adalah salib. Terjadilah perang dunia keempat. Saat itu perang dunianya sudah menggunakan senjata manual. Kata Rasulullah, blok timur dah kalah semua, sudah lenyap. Ya, Islam sudah didudukkan memimpin di masing-masing sebelah timur. Sekarang Islam melawan Eropa. Kata Rasulullah, Eropa dan Rom, Amerika itu akan mengirimkan 80 bendera. Setiap bendera membawahi 12.000 pasukan infanteri. Pasukan infanteri 12.000 Pak. Setiap bendera, berarti ada 80 negara bergabung nanti itu. Setiap negara mengirimkan 12.000 pasukan infanteri, ahli pedang, ahli tombak, ahli panah, ahli jalan kaki, berkuda, dan bahkan ahli memanah di atas kuda. Mereka adalah pasukan-pasukan elit terbaik sejak bumi ini ada. Ya Allah, bahasa Nabi serem Pak. Pasukan elit terbaik dari sebelah Rum. Dan itu akan dihadapi oleh Imam Mahdi dan orang beriman nanti. Pertempuran ini sangat sengit. Rasulullah menyebutkan dengan sebutan Malhamah al-Kubra, Al-Malhamatul Kubra. Sementara dalam kitab Taurat disebut dengan Armageddon. Itu perang dunia keempat tanpa teknologi. Berarti di perang dunia ketiga berakhir semua teknologi. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, apa persiapan bapak ibu? Saya tak mau perang. Ibu mau, Bu? Enggak mau kan? Enggak mau kan, Bu? Normal ibu masih ya? Bagus, alhamdulillah. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, perang itu paling kamu benci. Kalau ada di antara kita yang pengen perang Pak, itu lagi sakit jiwa itu. Yuk kita ruqyah. Ada masalah nih orang. Masa pengen perang? Aku pengen perang. Ada masalah itu di jiwanya. Oke, kalau nggak bisa diruqyah, masukkan ke rumah sakit jiwa, selesai. Perang itu dibenci oleh kita semua. Dulu saya waktu muda-muda Pak, pengennya perang. Perang. Siapa mau dilawan pokoknya perang. Tapi setelah usia saya 38, 39, 40, pikiran saya matang bersamaan dengan perjalanan waktu. Saya berlindung kepada Allah, lindungi kami dari perang. Namun mau tidak mau, di akhir zaman kehidupan di dunia ini diwarnai dengan pertumpahan darah dan peperangan, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan Pak. Sehingga kata Rasulullah, di fase kelima, kita sekarang di penghujung fase keempat ya. Kata Rasulullah, sejak saya diutus sampai terjadi tanda besar kiamat yang nomor 7, di mana umat Islam serentak Allah wafatkan, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase kenabian, lamanya 23 tahun. Meninggal Nabi Muhammad, masuklah fase kedua, fase kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Itu para sahabat menjadi pemimpin, lamanya 30 tahun kata Rasulullah. Setelah fase ini habis, masuklah fase Mulkan Adhan, yaitu fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama Bu, 1227 tahun. Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, akhir dari fase ketiga. Sekarang kita masuk pada fase di mana Islam sedang tidak memimpin. Ini fase yang terberat. Kita sedang ada di sini dan kita udah di penghujung fase keempat ini, Pak. Masuklah fase kelima. Alhamdulillah. Aduh kironya. Di fase penutup kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di fase kelima, bumi kembali sejahtera, kaya raya, tidak ada peperangan, tidak ada bencana, tidak ada orang miskin, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, tidak akan ditemukan orang yang mau menerima zakat. Jangankan zakat Pak, emas dikasih hadiah 2 telapak tangan, nolak orang-orang, saking banyaknya kekayaan setiap orang. Ini di fase kelima, tidak ada perang. Alangkah indahnya fase yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Berarti fase kelima ini ada janji Allah dalam Al-Quran. Sekarang banyak orang-orang yang nggak ngerti, sok-sok melawan fase kelima ini, yaitu tegaknya kembali pemerintahan Islam di seluruh dunia dengan sistem khilafah. Banyak orang hari ini alergi, benci dia dengan khilafah. Mau benci ente, tidak benci ente, ini mirip dengan matahari mau terbit. Betul tidak? Matahari mau terbit, ini udah ujung gelap malam. Udah ujung gelap malam, ini ujung gelap malam. Yang suka dan berkuasa di masa kegelapan itu biasanya
vampir, Dracula, pocong, kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, sontoloyo. Ini banyak berkuasa di masa-masa ini. Ya, ujung-ujungnya matahari pasti terbit. Matahari pasti terbit, dan mereka bagaimanapun bencinya dengan matahari, tetap matahari akan terbit. Macam itulah nanti khilafah Islamnya, karena ini janji Allah. Ya, ini janji Allah. Oke. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin dunia. Alhamdulillah. Ini sudah berjalan ya. 2/3 dunia ada dalam pemerintahan Islam. Fase kelima, Islam total memimpin seluruh dunia. 100% Islam memimpin dunia. Allahu Akbar. Tidak ada satu jengkal pun bumi kecuali ada dalam pemerintahan Islam. Bumi tenang setenang-tenangnya, Pak. Siapa yang memimpin di sini? Inilah dia sosok yang kita sebut tadi, Imam Al-Mahdi. Jadi gitu ceritanya ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, hanya saja sayang sangat disayang. Ada apa? Di fase ini jumlah lelaki 1/50 wanita. Satu laki-laki 50 wanitanya. Satu laki-laki kawin dengan 50 perempuan. Ngawur itu, ngaco. Itu nggak benar. Yang benar adalah satu orang laki-laki bandingannya 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki? Kaum laki-laki banyak diwafatkan oleh Allah di penghujung fase ini karena peperangan dan perang dan perang dan perang dan perang dan perang. Ini kematian sangat banyak untuk laki-laki. Yang di sini tersisa laki-laki tua-tua, Pak, yang nggak ikut perang. Anak-anak kecil-kecil. Jadi ibu merata dong sedunia menjanda. Yang gadis bagaimana? Ya udah nikahnya di surga aja nanti. Karena yang akan menikahi mereka tak ada di sini, Pak. Masa yang ada di sini kata Nabi di fase kelima 7 tahun saja. Di hadis yang lain 9 tahun saja. Antara 7 sampai 9 tahun fase kelima ini. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah dia fase di mana umat Islam atau manusia di dunia merasakan bagaikan hidup dalam surga. Tapi di penghujung ini bagaikan di bayang-bayang neraka. Hidup sekarang di sini. Wahai Bapak Ibu, di sini akan terjadi tanda besar kiamat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan penutupnya sekaligus penutup fase keempat, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj, ya. Yang pertama apa? Dukhon, bumi gelap gulita. Dukhon selama 40 hari 40 malam, tidak ada cahaya matahari. Dan dukhon ini langsung menghentikan semua teknologi yang ada di muka bumi. Pesawat masih ada tapi habis itu nggak bisa terbang lagi. Bola lampu, kabel-kabel masih ada tapi nggak bisa lagi mengalirkan aliran listrik. Sinyal internet sudah berakhir. Ya, semua teknologi berakhir, Pak. Summa uttu min haitsu bada'tu wa uttu min haitsu bada'tu wa uttu min haitsu bada'tu. Kalian semua nanti pada masa itu kembali di zaman sekarang, kata Nabi. Ya, kalian akan menunggangi kuda sebagai kendaraan kalian dan kalian akan perang menggunakan tombak, panah, pedang dan batu. Bapak Ibu, fase setelah dukhon ini berat sekali. Barulah Dajjal keluar. Dajjal keluar, turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Isa dan turun membunuh Dajjal laknatullah alaih. Setelah selesai baru Ya'juj Ma'juj Allah lepaskan. Setelah Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah berkat doa Nabi Isa, masuklah kita ke fase teraman di seluruh dunia. Cuman sayang, kita yang kaum laki-laki sudah banyak di alam barzakh. Bagi yang minat untuk poligami, di fase kelima ini potensial. Silahkan. Tapi kayaknya bapak-bapak akan berpoligami di alam barzakh. Silahkan. Kalau mau sekarang. Tapi saya tahu bapak pengecut. Bapak penakut, nyali gadang ketika mau tahu sesama awak. Ya ketika ngobrol sesama, wah. Tapi di depan bini, iya deh.